Teori semiotika teorinya. Teori semiotika. Ya. Nah, teori semiotika ini dalam kehidupan kita sebelum Anda mencari, sebetulnya sudah dalam kehidupan kebudayaan kita itu sudah ada yang namanya tanda pertanda. Ada tanda, ada penanda, ada pertanda apa? Saya beri contoh bagi orang tua kita, kalau tiba-tiba ada kupu-kupu masuk ke ruang tamu. Ini pasti ada tamu nih. Nah, itu dikatakan kajiannya kita kajian semiotika. Itu dalam dunia nyata, dalam bentuk benda. Ya, dalam bentuk benda. Artinya ada tanda, ada pertanda. Penandanya apa? Penandanya itu ya kupu. Pertanda apa? Pertandanya itu datang tamu. Ya. Itu dalam bentuk benda, sekali lagi sekarang itu benda. Kita melihat ada bendera merah putih. Ya, bendera merah putih. Nah, bendera merah putih itu menandakan ada berkibar, berarti ada mungkin kantor ya, instansi, atau memang berkaitan dengan 17 Agustus. Paham? Nah, itu berarti itu negara apa, bendera apa, Indonesia. Kita melihat bendera putih di rumah orang, itu tanpa perlu dia dijelaskan, ini berarti ada yang meninggal, ya kan? Karena itu tadi tandanya apa? Bendera putih. Tapi bendera putih itu di Sumatera. Kalau di Jakarta, di Betawi, bukan putih benderanya, kuning, ya, kuning. Dan biasanya kertas dikasih orang benderanya, bukan kain. Jadi kertas, warnanya kuning. Nah, itu harus kita pahami. Jadi apa? Semiotika itu ya, dia punya kesepakatan. Secara konvensi ada kesepakatan. Nah, ruang lingkup kesepakatan itu bisa artinya secara universal orang sepakat, bisa secara regional. Artinya regional itu dalam bentuk terbatas. Tapi universal secara menyeluruh orang mengakui. Ya, sudah semacam dogma dia, semacam hukum dia. Gitu. Paham? Anda baca dulu, apa itu semiotika? Cari dulu. Cari dulu apa itu semiotika. Karena semakin cepat kan, mencarinya kan udah semakin cepat. Kalau kemarin kan apa? Coba, apa itu semiotika? Siapa yang bisa? Iya, silakan. Silakan kamu. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Coba diulangi, intonasi yang tenang, jangan emosi ya. Kita masih lama lagi nih mau kuliah. Silakan. Semiotika adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Nah, ada lagi? Ya, silakan kamu. Jadi teori semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makna atau tanda. Nah, di situ nantinya kita akan mengartikannya dengan majas atau mitos-mitos atau majas metafora seperti yang telah Bapak sebutkan tadi, tentang jika ada kupu-kupu yang masuk, maka pertanda bahwa ada tamu akan datang. Ada lagi? Coba, ada lagi? Ada? Yang di belakang? Gak paham kira-kira?
Atau kalau tidak paham baca lagi. Jadi dia ilmu mempelajari tentang tanda. Berarti kalau di dalam teks yang kita jumpai adalah kata-kata. Ya. Kata-kata hasil proses dari diksi. Kata-kata apakah itu merupakan ungkapan? Ya, apakah itu dalam tingkat kategori kosakata atau frase? Ya, dalam arti kata kalau dalam puisi itu ada lari, ada baris yang bisa kita tafsirkan. Ya. Nah, sekarang semiotika itu dalam kajian sastra itu ada 3. Ada indeks, ada ikon, ada simbol. Anda cari apa itu indeks, apa itu ikon, apa itu simbol. Anda pahami dulu sehingga Anda bisa mendeteksi, oh ini kategorinya indeks, ini kategorinya ikon, ini kategorinya simbol. Jadi ada indeks, ada ikon, ada simbol. Siapa yang dapat? Dapat? Mengapa? Iya, silakan. Indeks ya Pak. Ya, indeks. Indeks adalah hubungan kata dengan objek karena adanya sebab dan akibat. Contohnya asap dan api. Jadi sebab dan akibat, ya, dalam Google itu dikatakan seperti asap dan api. Kalau kita lihat asap, pasti ada api, ya. Paham? Tapi kalau gas air mata, asap enggak? Benar enggak asap? Gas air mata itu asap, kategori asap. Ya, kalau gas air mata kan ada apinya. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara ada asap, pasti ada api. Itu yang dikatakan hubungan kausalitas, sebab akibat. Paham? Konteks itu pahami dulu, nanti baru kita pelajari di contoh. Yang kedua, ya apa? Ikon. Memang tulisannya ikon. Ya, nanti Anda buat ikon karena ketawa. Berarti betul-betul literlek Anda baca, ikon. Ikon menerangkan adanya persamaan atau kemiripan objek satu dengan lainnya. Jadi ada kesamaan, ya. Jadi ikon itu ada kesamaan antara objek dengan yang diwakilinya, ya. Jadi ada benda yang diwakili, kalau benda dia itu ada kesamaan sifat, apa kesamaan rupa, bentuk. Jadi ingat tadi kalau indeks apa? Hubungan sebab akibat. Jadi hubungan sebab akibat. Tapi kalau ikon ada kesamaan. Ya, ada kesamaan. Nah, itu harus dia kata kuncinya. Sekarang simbol. Iya, yang mana dulu? Belakang dulu. Silakan. Simbol adalah kata-kata ataupun isyarat dalam mewakili sesuatu, misalnya arti, kualitas, objek, abstrak, dan gagasan. Iya, tapi masih ada tambahnya. Coba, apa tambahnya? Simbol adalah tanda yang menunjukkan pada hubungan petanda yang alamiah. Contohnya gambar sebuah masjid, maka tanda itu disimbolisasi dari umat Islam. Itu. Ada lagi tambahnya. Siapa? Ya, silakan. Simbol itu didasarkan pada kesepakatan atau konvensi, misalnya Benar. rumah. Kan Iya. rumah itu telah ditetapkan dari yang dulu-dulu, jadi Iya. kita menyebutnya rumah. Iya, jadi ada kesepakatan. Ya. Contoh simbol UNRI. Tahu? Tahu? Anda lihat simbol UI. Tahu? Ada mirip enggak? Punya kemiripan enggak dengan UI? Coba perhatikan. Simbol UNRI itu dengan UI mirip enggak? Agak mirip. Ya. Ada dulu orang mengatakan, dulunya mengatakan itu meniru UI. Tapi tidak, karena kesepakatan bahwa UNRI itu punya arti beda dengan UI. Ya.
Beda. Simbol negara apa? Burung Garuda. Pernah lihat burung Garuda? Nanti kalau ke Taman Mini itu ada burung besar itu. Kata orang inspirasi burung Garuda. Coba Anda tangkap sayapnya sama enggak dengan burung Garuda? Ya. Apakah sayapnya itu jumlahnya 17 gitu? Tidak, cuma inspirasinya dari burung Garuda. Ya. Inspirasi burung Garuda. Itu dibuat simbol-simbolnya. Jadi burung Garuda itu secara menyeluruh, tapi ada rantai yang menggantung logo Pancasila. Dan masing-masing bulunya itu punya arti. Ya, punya arti. Nah, itu dikatakan simbol. Nah, sekarang kita coba cari dalam teks. Ya, dalam teks. Dalam teks puisi misalnya. Dalam teks puisi. Anda amati puisi aku. Ingat lagi kita ini mencari semiotik ya, pendekatannya semiotik. Puisinya puisi aku, Khairil Anwar. Yang Anda temukan pertama sekali apa? Indeks atau simbol atau ikon? Apa? Apa? Yang mana ikon? Apa? Baik. Kita amati satu-satu. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Itu indeks, ikon atau simbol? Aku ya, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Itu indeks, simbol atau ikon? Kenapa indeks? Karena sebabnya apa? Apa? Dia tidak akan mau ada orang yang merayu, itu akibatnya. Terbalik. Kok terbalik? Apa? Akibatnya kalau sampai waktu. Ya? Pahami lagi teks itu. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Apa? Coba, apa itu? Hubungan sebab akibat atau hubungan apa? Simbol apa tadi? Kesepakatan. Ayo. Apa? Indeks. Kenapa indeks? Karena ada sebab akibat. Ya Anda yakin mengatakan itu. Apa sebab akibatnya apa? Sebabnya kalau sampai waktunya habis. Tidak ada kata habis sana. Kalau sampai waktu. Iya. Jadi dia indeks, ya. Jadi sebab akibat hubungannya. Aku kalau sampai waktuku itu penyebabnya. Akibatnya apa? Ku mau tak seorang kan merayu. Bagaimana menurut Anda? Anda secara pribadi ini kira-kira Anda sependapat enggak dengan pernyataan itu? Sependapat enggak?
Kalau Anda gimana? Jadi kalau Anda walaupun sampai waktu masih tetap bisa dirayu. Iya. Berarti kan itu pernyataan yang secara konvensi kesepakatan semua orang, jangan kan orang, hewan aja berlaku seperti itu. Ya. Itu yang saya katakan kesepakatan tadi masalah semiotik itu tingkatnya secara universal siapa saja, suku mana saja. Tapi kalau masih bisa dirayu, berarti belum sampai batasnya. Sekarang kan lagi ribut di Batam kan, demo kan, orang Melayu. Tapi kalau sempat masih bisa dibujuk, damai, berarti belum sampai batas waktunya. Tapi kalau misalnya dia menutup diri, tidak penting damai, matilah misalnya, ya, misalnya seperti itu artinya sudah sampai pada batas waktunya. Jadi itu yang dikatakan dengan kajian teori semiotik itu dalam teks, ya, dalam teks. Bagaimana pula kalau dalam fiksi misalnya, itu kita belum lanjutkan ya. Dalam fiksi misalnya, dalam sebuah cerita, ya, saya beri contoh begini. Mungkin ada yang sudah baca atau ada yang masih belum. Ada roman layar terkembang angkatan Pujangga Baru, karangan STA, ya, layar terkembang namanya. Itu bicara tentang emansipasi. Ada 3 tokoh Tuti, Yusuf, dan Maria. Ya, Maria ini pacaran dengan Yusuf seorang mahasiswa kedokteran. Sementara Maria ini punya adik namanya Tuti. Dan mereka dua beradik berbeda pandangan. Si Maria nggak setuju dengan emansipasi wanita. Sementara si Tuti dia setuju yang adanya emansipasi wanita itu. Si Yusuf kebetulan walaupun dia pacaran dengan Maria, dia setuju dengan pandangan si Tuti. Ya, setuju dengan pandangan si Tuti. Akhir cerita, STA mematikan Maria. Dan Maria membuat pesan kepada Yusuf untuk dia memacari adiknya. Nah, di situ ada secara tersirat ada amanat yang mengatakan bahwa kenapa STA mengawinkan atau menjodohkan orang yang sama pandangan. Karena secara implisit dia mengatakan bahwa orang berjodoh kalau sama pandangannya. Ya. Jadi sama pandangannya. Nah, di sana ada, kalau kita bicara kajian semiotik, kategorinya apa itu? Simbol, indeks, atau ikon? Kenapa ikon? Kenapa? Kembali ke definisi tadi. Apa yang dikatakan ikon itu? Kesamaan pandangannya, ya. Jadi dia pasangan itu jadi ikon tokoh yang menyetujui emansipasi wanita. Paham? Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke benda. Kita kembali ke benda. Kalau Anda ke Jalan Sudirman, ya, Anda akan melihat di tengah-tengah jalan itu ada patung ikan slice. Ya, di flyover kedua. Kemudian terus ada patung Zapin, penari Zapin, 2 orang penari Zapin sepasang. Kemudian sebelah kirinya kita menjumpai perpustakaan Sumana S. Nah, menurut Anda ketiga itu dalam kajian semiotik kedudukannya sama enggak? Ketiga itu sama enggak kedudukannya? Maksud saya tuh gini, apakah itu ikon, apakah itu indeks, apakah itu simbol?
Yang mana yang ikon? Mana? Kenapa dia kata ikon? Ayo, kenapa? Kenapa dikatakan ikon? Kalau Anda katakan ikon, kenapa dikatakan ikon? Jadi kalian ini bagusnya di ujian tulis pokoknya ya. Kalau usah ujian konten lagi ya. Mau enggak kalian ujian tulis saja? Saya tukar enggak ujian konten. Ujiannya tulis, paham enggak? Bisa enggak kalian jawab? Coba dalami lagi. Nah, kita bicara satu-satu. Misalnya perpustakaan Semanais itu. Atapnya itu bentuk apa? Buku. Itu apa? Rehal. Yang tepatnya bentuk rehal. Ya. Memang dia seperti buku terbuka gitu, tapi yang tepat itu rehal. Rehal itu apa? Penopang Al-Quran, orang membaca ya, bukannya Al-Quran. Jadi kalau orang baca kitab itu supaya tidak orang menggunakan rehal. Nah, pustaka itu kan identik dengan buku, tempat membaca. Artinya dia kategorinya apa? Indeks, ikon atau simbol? Ikon. Ya. Yang dua lagi. Yang ikan slice itu. Simbol. Kenapa simbol? Udah kesepakatan. Apa? Udah memiliki kesepakatan. Kesepakatan. Kenapa kesepakatan? Karena itu ikan khas Riau. Khas Riau. Ria. Jadi udah kesepakatan ikan slice, ya. Jadi itu harus tahu kita, paham? Ibu sudah paham. Nah, itu yang harus ada kaji. Coba lagi nanti kita lihat nanti, ya. Kita lihat lagi nanti di teks-teks supaya Anda paham nih. Jadi Anda pahami dulu. Indeks apa, ikon itu apa, kemudian simbol itu apa. Kembali kita ke puisinya Khairul Anwar. Aku ini binatang jalang. Itu ikon, indeks atau simbol? Kenapa simbol? Apa? Ikon. Kenapa ikon? Dia Kenapa? Persamaan sikap dia. Persamaan sifat. perilakunya dia. Nah, jadi di kategori ikon. Ya. Yang diam-diam udah bayar UKT belum? Jangan-jangan tidak bayar UKT karena apa Pak? UKT saya belum lunas lagi gitu. Jadi jawab, betul, harus paham gitu. Ya, harus paham. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi yang lain supaya lebih paham lagi nanti. Ketika Anda buat konten lebih paham lagi nanti. Lagu kita buat lagi sekarang. Lagu ya. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Iya. Silakan. Lagu apa? Ayo. Apa? Surat cinta buat Starla itu. Yang mana? Hah? Rancang kuning aja. Masih ingat lagu Rancang kuning? Coba nyanyikan lagunya. Rancang kuning belayar malam, hai belayar malam. Rancang kuning belayar malam.
Oke, kuning itu kategorinya apa? Simbol. Ya, Icon. Apa? Kuningnya, saya katakan bukan lancang kuningnya. Lancang tuh tahu kan? Perahu kan? Tapi yang kuning, nah kuning itu apa? Yang benar. Hah? Apa? Kalau Honda Anda warnanya hitam, itu kategori simbol atau apa? 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 Tinggal ada simbol, ada indeks, ikon. Oke dah. Ya, coba memanggil saja gitu. Nah, sekarang nanti berlayar malam itu kategorinya indeks, ikon atau simbol. Coba apa? Kenapa simbol? Kenapa indeks? Jadi itu persoalannya yang selalu saya katakan itu kenapa saya harus buat tugas kalian buat konten. Anda mungkin secara teori hafal, tapi melaksanakannya, menerapkannya, ya. Secara teori Anda hafal mungkin. Apa itu indeks? Tahu. Hubungan sebab akibat apa? Tahu. Apa itu simbol? Tiada berkaitan dengan kesepakatan misalnya. Anda tahu. Apa itu ikon? Anda tahu. Tapi coba dipraktekkan, ya. Coba dipraktekkan gitu. Nah ini yang perlu dipahami sama Anda itu dikatakan kajian semiotik itu. Nah itu yang perlu dipahami, sekali lagi saya katakan bagaimana memahami tanda, penanda dan pertanda. Ya. Yang mana tandanya? Tadi warna kuning tadi katakan warna kuning kan? Kan itu tandanya. Penandanya apa? Coba penandanya apa tadi? Tandanya warna kuning. Jadi bukan warna hijau, bukan warna biru ya. Ini tidak ada kaitan dengan partai. Warna kuning Pak, partai Golkar, tidak ada urusan dengan itu. Jadi tandanya tuh perahunya warna kuning, itu tanda. Nah tanda itu penandanya warna. Lalu itu pertanda apa? Nah saya kembalikan nanti pada Anda. Kalau Anda orang Sia, ada orang Sia sini? Ada orang Sia? Sia. Nah, tahu nggak Anda warna-warna kerajaan itu? Warna kuning. Kalau warna hijau apa? Ya, berarti Anda tidak paham simbol-simbol warna. Jadi kalau di kerajaan, ya kalau Anda lihat di kerajaan, ya apakah orang Gunung Sailan, Kerajaan Melayu nih, Kerajaan Melayu, itu ada 3 warna yang kita bisa lihat. Yang pertama warna kuning. Dulunya tahun-tahun 70-an orang tidak berani beli baju warna kuning, kecuali yang orang keturunan. Yang kedua warna hijau.
Kalau di Siak katakan berwarna hijau itu kalau di kerajaan lain namanya bendahara. Kalau di Siak karena dia bukan orang dari Melayu, dia diangkat dari orang Deli, namanya orang kaya. Oka. Jadi kalau Oka itu orang kaya. Berarti dia bekas kebendaharanya raja. Kalau hitam itu hulu balang, tentaranya raja, pengawalnya, prajuritnya raja. Jadi kalau hulu balang itu pakainya hitam-hitam. Dan warna itu jadi simbolnya. Ya, jadi orang tidak perlu menjelaskan lagi. Misalnya Anda melihat orang pengantin nih, pengantin Melayu, tinggal lihat aja pakaiannya apa. Kalau dia pakaiannya adatnya itu warna kuning, berarti dia keturunan raja. Karena kalau tidak keturunan raja dia tidak mau, tidak berani pakai itu. Nah itu yang dikatakan. Dan tadi bicara tentang lancang kuning, simbolnya apa? Kuning. Itu dari simbol tidak kita ikat. Simbol. Ya. Jadi itu yang harus, karena itu hasil dari kesepakatan. Lihat aja kuncinya kesepakatan, itu simbol itu kesepakatan. Anda mau lihat logo Hima Anda apa? Kalau logo Hima jelek, kesepakatan kalian begitu dulu sih dari kalian. Kalau seandainya mau diubah lagi, cari kesepakatan baru. Saya bayarkan misalnya. Kalau seandainya itu harus diubah, saya bayarkan. Misalnya ya, saya tidak katakan jelek. Kalau ada yang katakan jelek, kalau saya mau tidak peduli saya. Mau itu jelek mau tidak, yang penting kualitasnya, aktivitasnya. Paham? Nah, jadi itu caranya di lagu. Nah sekarang ada yang katakan gitu, kalau nahkoda kuranglah paham. Nah kalau nahkoda kuranglah paham, alamat kapal akan tenggelam. Kenapa? Ya, nah, udah mantap. Ya, tinggal cari jalan pulang aja lagi, jalan ke kampus. Nah, ada yang diragukan kira-kira?